Okay, yo, what's up guys and welcome back to Passion Attack YouTube channel sama gue Alvin dan yes, finally dapat juga kita Mac Mini dan ya sesuai judul yang ini yang gue beli adalah versi base model, jadi yang versi RAM 16GB dan storage-nya 256GB yang paling murah. Gue sendiri dapetnya ini di harga 9 jutaan nih ya, jadi nggak nyampe 10 juta. Kalian bisa dapat Mac Mini chip M4 RAM 16GB, cuma storage-nya aja yang ya agak-agak ya 256GB. Makanya di video ini gue pengen juga share ke kalian nih ya, gue pengen uji coba apakah sekarang tuh lagi ada yang ngetrend tips dimana kalian bisa pakai SSD eksternal sebagai home folder dari Mac Mini kalian ya. Jadi bisa dibilang kayak SSD-nya jadi dipakai sebagai internal storage, bahasa apa sih bisa dibilang bahasa triknya kali ya. Dan gue sendiri emang beli ini tuh buat si Zio, buat anak gue kan, karena gue pikir ya anak-anak mungkin nggak butuh terlalu yang gede-gede banget ya, jadi bisa jaga-jaga. Sekalian kita uji coba ya apakah trik ini akan berhasil. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Nah, buat kalian yang pengen beli gadget, elektronik, HP, make sure aja dicekin dulu di Blibli, karena beli gadget di Blibli udah pasti 100% ori tanpa tipu-tipu. Nah, yang paling jelas ini nih, free ongkir ya. Gue suka banget pakai dan 2 jam udah nyampe barangnya ya. Dan ada satu fitur lagi yang paling ngebantuin, yaitu cicilan 0% up to 24 bulan, yang mana juga bisa bebas biaya admin. Jadi cek aja link paling pertama yang ada di kolom deskripsi buat ngecekin promo lengkap di Blibli. Oke, jadi ini dia guys untuk si Mac Mini-nya ya. Kecil banget kotaknya ya. Tapi lumayan berbobot sih harus dibilang ya. Nah, di samping kalian bisa lihat tulisannya cuma Mac Mini ya. Sama Mac Mini doang tulisannya kayak gitu-gitu. Dan nah di sini nih baru kalian bisa lihat ya ada tulisannya. Ini dia Mac Mini with Apple M4 chip, 16GB unified memory dan 256GB untuk SSD-nya. 10 core CPU, 10 core GPU, ada 3 Thunderbolt 4 portnya ya, HDMI, 2 buah USB-C port di bagian depan ya, dan ya ini untuk dimensinya dengan berat cuma 0,67 kilogram. Nggak nyampe 1 kilo guys mini PC ini ya. Wow, jadi ya ini adalah Mac Mini terkecil bisa dibilang yang dibikin sama Apple. Dan gue akan coba compare juga sama beberapa produk-produk desktop. Kita ada Mac Mini yang lama, yang M1, sama kita juga ada Mac Studio yang kita coba nanti compare. Kita buka dulu aja tapi boxnya. Nah, kecil banget. Wow, oke. Ya, kita taruh dulu di samping, kita cek ke bagian bawah. Yap, ada kabel power ya, yang mana ini kepalanya 3, kemungkinan ini dari Singapura atau dari Malaysia ya, karena memang ini belum dijual di Indonesia. Gue nggak tahu statusnya ilegal atau gimana, cuma ya nanti kita tunggu saja. And by the way, kabel ini sendiri tuh kalian bisa pakai kabel-kabel alternatif ya, yang kepalanya kayak gini. Ini standar sih, cukup standar kalau nggak salah di radio, di beberapa AC cable ya namanya kalau nggak salah ini bisa. Dan di sini speknya sendiri dia 2,5 ampere, 250 volt. Tuh, ada tulisannya tuh ya. Kalau kabelnya kenapa-napa bisa kalian cari alternatifnya lah. Oke, jadi kitab-kitabnya cuma kayak gini doang ya. Yang kontroversial, power button ada di bagian bawah. Nanti kita cek. Dan ini untuk port-portnya ya. Jadi ada indikator, ada USB Type-C, ada headphone jack di depan. Dan di terakhir nih ada power Ethernet RJ45, HDMI, dan Thunderbolt 4. Yang mana Ethernet-nya bisa kalian custom pakai 10 gigabit kalau kalian beli yang custom, dan Thunderbolt 4-nya sendiri kalau kalian beli yang versi M4 Pro itu jadi Thunderbolt 5 ya, speednya 3 kali lipat lebih kencang, 120 gigabit. Wow, look at that. Plastiknya udah dibuka dan gile, kecil banget. Dan ya enteng juga sih. Super kecil ya, tulisan Mac Mini di bagian bawah, logo Apple di atas, dan ini dia nih yang kontroversial ya, si tombol power ya. Tombol power aja bisa jadi masalah ya. Apple
tahu aja ya cara bikin kontroversi yang jadi bahan pembicaraan terus ya. Dan kayak mungkin ada orang bilang katanya ada satu orang di Apple yang memang tugasnya sengaja bikin biar ada kontroversi yang mana kalau di ngomongin terus ya Apple jadinya namanya juga makin naik kayak gitu kan. Oke, first of all, gue pengen coba compare ukurannya sama Apple TV. Nah, kalian bisa lihat ya dari atas ya, ukuran side by side, jadi agak kecil. Nah, di sini gue coba compare, gue mau ngambil Mac Mini M1 sama Mac Studio gue, sebentar ya. Oke, kalau ini yang Mac Mini biasa ya, jadi kalian bisa lihat nih ya. Tuh, ini Mac Mini, ini Mac Mini M4. Kecil banget coy, jadinya cuma kayak setengah, seperempatnya doang gitu. Cuma ya emang jadi lebih tinggi sedikit ya, tapi dikit banget loh bedanya loh. Jadi reduksi volume yang dilakukan Apple di sini cukup gila juga sih. Akhirnya si Roy datang bawa Mac Studio karena habis lagi dipakai ngedit. Thank you Roy, ya editor handal kita. Tuh kan, sampai dikasih stiker Ryzen. Nah ini si Mac Studio ya. Jadi kalau kalian lihat dari depan mungkin ya. Nah, dia tuh kayak Mac Studio ini tuh versi gedenya dari si Mac Mini M4. Jadi kayak bapaknya. Dan kalau sebelumnya si Mac Mini M1 ini tuh ukuran luasnya tuh sama persis ya dengan si Mac Studio, kayak versi ditinggiin. Dan kalau si Mac Mini M4 ini kayak Mac Studio ya dikecilin gitu. Kayak bentuknya sama-sama kotak, sama-sama agak chubby gitu ya, agak-agak tebel. Ya, Apple konsisten dengan desainnya balik lagi, dan ya ini mencengangkan sih secara ukuran dan secara bobot, super duper nice. Nah, habis ini gue pengen coba setup dan kita akan coba nih melakukan trik si SSD-nya. Gue akan share ke kalian tipsnya gimana step by step-nya. Habis itu gue juga akan uji coba kira-kira reliable nggak penggunaannya untuk jangka panjang. Oke guys, sudah terpasang si Mac-nya. Nah, kita sekarang coba nyalain ya pakai tombol yang ada di bawah ini. So, step awal adalah kita mengkoneksikan ya si trackpad atau mouse. Nah, ini kita coba pairing dulu aja. Oke, hidupin. Nah, oke. Wih, langsung connect. Nggak diapa-apain. Gue pakai mouse Logitech loh padahal ya, bukan pakai Magic Mouse punya Apple ya. Jadi dia kayak tahu ada mouse pairing dan dia langsung hubungin gitu. Oke, udah English, pair your keyboard. Udah, kita tekan ini gue nomor 2 aja ya. Duh, udah connect loh. Nggak usah klik-klik lagi. Connect sendiri langsung. Oke lah, ya udah. Oke, kita continue dulu aja. Oke, jadi untuk kalian yang pengen setup untuk si SSD-nya jadi internal drive atau jadi home folder, katanya adalah step pertama itu kita nggak perlu login Apple ID kita nggak perlu migrasi data, jadi bener-bener biarin kita setup awal tapi nggak usah login, nggak usah copy data, ya kayak komputer baru aja gitu. Nah ini ya, untuk migration assistant, klik not now, terus Apple ID setup later, ya skip dulu, dan agree dulu aja. Oke, nah di sini kita harus suruh bikin account, kita bikin aja dulu ya. Oke, jadi kita ada di home screen-nya Mac Mini ya. Nah, yang pertama yang gue mau lakuin adalah gue pengen tunjukin ke kalian nih ya, kira-kira storage kita tuh sisa berapa sih? Nah, ya jadi dari 245 GB kita tersisa 213 GB. Jadi ya tidak terlalu gede juga ya, makanya gue pengen pakai ya external SSD tadi buat kita bisa taruh data-data ya, terutama home folder kita yang biasa kita pakai buat download dokumen, bisa iCloud foto kita juga di sana, itu untuk di SSD. Karena kalau iCloud dari HP gue yang mana udah 2 tera ya masuk ke dalam SSD ini pasti langsung penuh. Makanya kita coba nih ya untuk tips and triknya nih. Yuk. Oke, step pertama adalah kita nongolin si hard disk-nya dulu ya. Jadi kita ketik Finder, terus pencet setting, dan nanti keluar ini kita pilih hard disk. Ya, nah di sini akan nongol tuh ya, di kanan atas ini ada Macintosh HD, dan di sini kalau nggak ada kita bisa drag and drop kali ya. There you go. Nah jadi ada Macintosh-nya, bisa di drag and drop aja ke sini, dan di sini kita bisa lihat nih folder-folder yang ada di dalam sini, yang mana nanti kita bakal copy nih untuk kita masukin ke SSD eksternal. Oke, ngomongin SSD eksternalnya, sebenarnya gue itu ada 3 solusi ya.
Jadi kalau kalian ingat dulu gue pernah share ini, ya ini tuh SSD yang dulu kita pernah share di video rekomendasi iPhone 15 punya aksesoris ya. Jadi ini tuh ada SSD dalamnya yang ukurannya 2230 yang dipakai biasa di Steam Deck dan lain-lain. Nah ini SSD-nya itu udah ada USB-C ujungnya. Nah kita sebenarnya bisa tempel aja, ini colok aja nih kalau mau di bagian belakang si Mac Mini-nya, dan ini bisa permanen istilahnya gitu ya, karena kan kita pengennya dia itu nggak copot-copot gitu kan. Sama halnya ini juga gue ketemu nih, ini baru aja nih keluar dari Huggies. Jadi yang ini menariknya adalah sama kayak tadi, cuma dia ada kipasnya nih ya. Jadi misalnya kalau kalian untuk jangka panjang biasanya lebih oke, mana tahu ya. Dan kipasnya juga bisa di on off nih, ada switchnya di bagian bawahnya ini. Ya, ini harga enclosure-nya sendiri juga cukup terjangkau ya, sekitar 200 sampai 400 ribuan. Nah, gue sendiri lagi pesan satu lagi enclosure yang lebih kencang speednya, karena yang ini, dua ini tuh terbatas speednya di 10 gigabit per second. Ya, untuk enclosure-nya, SSD-nya sih gue pakai yang kencang-kencang, ini SSD-nya dari Seagate FireCuda 520N. Gitu, jadi bisa sampai 5 gigabit, cuma enclosure-nya cuma bisa di 5 GB atau sekitar 40 gigabit berarti ya. Kalau ini bisa sampai 10 gigabit aja. Oke, udah kelar nongolin si Macintosh HD, kita coba jadiin list ya. Nah, sini kita users, kita lihat di Zio Mini M4. Nah, di sini tugas kita adalah kita itu harus mengeluarkan folder yang tersembunyi. Yang mana nih kalau kita tadi klik ya, di klik kanan atau klik di view, klik show view options. Nah, dia akan nongolin si ini dan kita tinggal klik ini nih, show library folder, dan ini cuma nongol di bagian ini ya, user yang tadi kita bikin ya. Nah, kalau kita back nih, tuh hilang tuh tulisan library-nya. Jadi kita mesti klik dia dan kita show library folder. Nah, di sini nih yang penting, karena library ini nanti isinya juga macam-macam nih ya. Yang biasa cache-cache yang kita ada tuh bisa disimpannya di sini juga. Jadi ini ya, ini yang kita nanti perlu copy ke SSD eksternal. Jadi sekarang yang kita lakuin adalah kita colokin si SSD eksternal. Gua akan pakai yang Huggies ini yang ada kipasnya. Nah, kalau kalian lihat nih ya, kita colokin ke belakang. Dan secara tinggi ini nih pas banget nih guys, sama si lantainya. Nanti kita kasih shot waktu ditaruh ya. Nah, jadi posisinya ya ini biar dia nyolok permanen aja ini bareng sama kabel dan lain-lainnya gitu misalnya ya. Setelah kita colok, nah akan nongol nih si FireCuda-nya. Nah, ini SSD gue yang 2 tera. Nah, ini gue pengen erase dulu ya. Karena kita mau format si SSD ini jadi APFS. Nah, ini yang harus dilakukan supaya dia bisa jadi SSD, ya bisa dibilang kayak SSD internal, tapi ya ini formatnya Apple File System. Nah, namanya kita ganti misalnya Zio Mini. Oke, kita erase. Udah, tunggu sebentar. Nah, hilang. Oke. Nah, di sini tertulis ya, Time Machine can backup your Mac. Nah, ini kita nggak mau, karena kita mau pakai si SSD ini kan jadi SSD internal ya, SSD home screen. Nah, udah keluar ya Zio Mini di sini. Oke, setelah format SSD-nya selesai, kita tinggal copy aja tadi si home folder kita ya. Yang mana ini gue Zio Mini M4 ke SSD-nya. Oke, tinggal masukin, ada password sedikit dan kita tinggal okein. Ini dia copy sekitar 320 MB. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kita klik, nah dia udah ada folder-foldernya semua, termasuk tadi ya yang kita unlock si folder, yang kita unhide si folder library. Oke, jadi itu satu. Kemudian next-nya adalah kita harus copy folder application. Nah, ini kita juga Command C aja dan masuk ke SSD. Kita paste di sini. Oke, kelar di copy, ini folder application kita coba cek. Nah, isinya memang nggak semua yang kita copy ya. Nah, kalau kalian mau lihat nih, folder application yang bawaan, ya kita bandingin sama yang kita copy ya. Nah, ini adalah semua sistem apps. Jadi yang ke copy ke SSD ini adalah aplikasi yang datanya itu bisa kita taruh di eksternal. Ya, jadi nggak bisa semua, jadi beberapa tetap ada di dalam internal SSD-nya si Mac Mini ini. Next-nya adalah kita juga bisa ngemasukin si App Store, ya, jadi aplikasi yang kita download dari App Store, itu ke dalam si SSD ini.
Nah, nanti cara settingnya adalah kita langsung masuk aja nih ke App Store. Kita nggak perlu sign in dulu ya. Kita klik aja App Store, setting, dan ini nih. Download and install large apps to a separate disk. Ya, jadi app larger than 1 GB will download. Jadi aplikasi yang lebih gede dari 1 GB bisa di-download dan kita tinggal pilih yes, SSD tadi. Oke, setelah selesai kita close aja. Ya, kalau kita cek lagi harusnya udah keganti nih. Nah ya, udah ke-save ya settingan kita ya. Setelah kita udah copy nih ya tadi si home folder sama application, kita bisa langsung mengaktifasi ya si SSD eksternal ini menjadi home folder. Caranya adalah kita klik di setting, kita masuk ke users and groups. Oke. Nah, di sini udah ada nih Bit Mini M4 dan juga si guest user yang mana gue lagi matiin. Cuma sebelum kita aktifkan itu, yang perlu kita lakuin adalah kita perlu bikin user cadangan. Ya, jaga-jaga kalau nanti ada kenapa-kenapa sama si SSD ini, kita bisa boot ke user yang satu lagi, yang mana tertanam di SSD internalnya. Jadi cuma buat jaga-jaga aja. Oke, tinggal klik add user, masukin password dulu. Nah, kita pakai si new user ini jadi administrator. Oke, kita bikinnya jadi mini M4 2. Ya, mini M4 2. Passwordnya tadi masukin lagi. Passwordnya lagi kurang lebih ya kayak gitu. Kita create user dulu. Oke, sudah tersetup ya 2 admin. Jadi yang M4 2 ini buat cadangan aja. Nah, sekarang kita bisa langsung nih ya, kita setting ke atas ini. Nah, kalau kalian klik kanan, dia nongol nih, Advanced Options, yang kita bisa klik. Nah, disinilah kita bisa mengganti nih si home directory-nya ke SSD tadi, ya, ke sini. Oke, nah kita bisa pilih si folder ini sebagai home directory, ya, jadi ya, terus klik open. Dan setelah kita cek nih ya volume Xio Mini M4 udah oke ya, volume ini adalah SSD tadi ya. Kita bisa pencet oke dan yes, dia akan minta kita untuk restart komputernya. Kita pencet oke dan kita tinggal try again. Harusnya habis ini udah pindah nih si home foldernya ke external SSD. Jadi nanti kalau kalian masukin download, tadi masukin iCloud, atau masukin yang lain lagi, itu bisa langsung ke dalam si Mac mininya punya external SSD yang kita tadi udah pasang di belakang. Oke, langsung masuk. Kita tinggal masukin password aja. Dan there you go. Ya, kalian bisa lihat ya SSD yang sebelumnya ada logo eject sekarang sudah tidak ada lagi karena ini udah menjadi part of internal storage lah kita bisa bilang deh. Jadi foldernya home ini sekarang udah ada di SSD ini ya. Jadi kalian bisa lihat nih ya folder-folder. Jadi kalau kita nanti download, kita install aplikasi segala macam, kemungkinan besar bisa masuk ke dalam folder ini. Nah, ini yang gue pengen coba testing dulu ya beberapa hari ke depan dan nanti gue akan share ke kalian lagi setelah ya kurang lebih beres. Nah, next ini sebenarnya finishing touch-nya adalah kita bisa login Apple ID kita dan kita bisa hidupin iCloud segala macamnya. Yang mana gue bakal lakuin sekarang. Nah, sudah use as system photo library. Jadi kita harus buka dulu aja yang dari pictures, yang di SSD, terus kita akan oke. Bisa, harusnya. Nah, syncing with iCloud. Nah, iCloud jadi langsung masuk ke SSD kalian. 35.000 item lagi di copy. Nah, ada muka-muka gua habis gua jalan-jalan ke Tokyo Drift kemarin. Hehehe. Nice, oke, SSD sedang mendownload ya, tuh langsung naik tuh storage-nya ya. Dan paling satu lagi terakhir sebelum gua tes jangka panjang adalah kita mesti pakai si setting ini. Adalah kita mesti cek di energy. Ini gue bingung nih semenjak dia ganti jadi model begini tuh agak bingung kemana. Kita ketik aja energy
Nah, energinya kita klik. Nah, di sini kita bisa prevent automatic sleeping when the display is off. Jadi biarin dia di standby aja. Jadi jangan sleep ya, kadang kecuali kita yang pencet sleep gitu. Karena ini bisa bikin SSD-nya nanti mati takutnya gitu kan. Nah, udah startup after automatic power failure, biarin mati aja deh. Nggak usah. So, oke. Oke, pertama dari segi works atau enggak, ini menurut gua it works 100% ya. Dan gua nggak ngalamin hal yang mengganggu atau yang aneh-aneh kayak gimana ya. Jadi hampir kayak storage internal gitu berasanya. Hampir ya gue bilang ya. Memang sayangnya adalah satu nih, karena di aplikasi kalau kalian install atau download aplikasi terus kita install sendiri, dia masih akan otomatis masuk ke folder application bawaan SSD internalnya dari Mac Mini ya. Jadi kita harus pindahin manual ke folder applications yang ada di external SSD. Abis itu sih tetap bisa jalan aplikasinya secara normal ya, bisa juga di drag and drop aja ke Launchpad kalau kalian memang perlu ya, kalau kalian pakai si Launchpad-nya. Dan soal SSD-nya sendiri, kebetulan ini gua abis nemu produk baru SSD enclosure dari Hagibis, yang mana dia tuh ada kipas sama dapet case dan juga ada kabelnya gitu ya. Nah, ini tuh kipasnya bisa di on off, dan kenapa gua rekomen ini karena sebelumnya kita pakai SSD yang ini guys, yang standar dulu bekas iPhone itu panasnya lumayan parah. Takutnya SSD-nya jadi pendek umurnya ya karena panas terus kan. Dan setelah dipakein kipas sih lumayan terjaga suhunya ya, walaupun tetap hangat juga gitu. Nah, satu hal lainnya adalah soal kecepatan, soal speed-nya. Speed SSD bawaan dari Mac Mini yang 256GB ini kenceng ya, sekitar 2000-an plus Mbps ya. Bisa dibilang 2 kali lebih kenceng daripada enclosure-nya, daripada si case SSD-nya yang cuma 10 gigabit per second. Tapi memang jujur aja, setelah gua pakai, pengaruhnya itu tuh minimal ya, bisa dibilang ya. Cuma di satu aspek aja, yaitu kalau kalian copy data yang gede. Ya misalnya kayak kemarin gue copy Final Cut Pro apps itu pas gue copy ke SSD eksternal, ya agak nunggu aja sih. Sisanya nggak terlalu berasa lah, at least buat gue ya. Buka-buka apps itu cepet, gue baca-baca juga pada naruh games dan video editing bisa langsung dari SSD eksternal, itu juga aman. Jadi speed 10 gigabit per second itu juga masih oke banget, dan secara bentuk juga bisa dibilang ya, itu kayak menyatu banget sama Mac Mini-nya, stand-nya gitu tingginya pas banget. Nah, misalnya kalian penasaran gimana kira-kira kalau si SSD-nya kecabut gitu ya, nggak sengaja ya. Kalau gue di rumah ada anak kan bisa aja gitu iseng kan. Nah, akhirnya gue tes kalau gue cabut SSD-nya pas lagi hidup, dan yes, semua aplikasi yang kita taruh di dalam si SSD-nya itu akan crash. Ya kayak gue taruh ada browser Arc, ada Final Cut, ada si iCloud, itu semua crash. Dan ternyata gue cukup shutdown aja, gue colokin lagi SSD-nya terus gue hidupin, dan ternyata mereka balik lagi. Cuma memang folder-folder yang ada di Finder itu kita mesti drag and drop lagi aja. Ya cuma kayak gitu doang. Dan kedua kali gue copot, pas gue colok lagi dia langsung otomatis balik foldernya. Jadi mungkin karena folder awalnya itu masih setapan yang sebelumnya kali ya. Nah, gue juga lihat sih di video-video di luar negeri sana banyak kreator bilang dia bikin time machine ya. Jadi kayak backup files yang ada di Mac OS-nya. Sama juga kalau kalian pengen cek tips lengkapnya, gue tuh ini dapat juga dari si YouTube channel Mac Sound Solution ya. Yang mana dia juga baru aja upload tips untuk kalian yang pengen migrate data dari Mac yang lama ya ke Mac Mini M4 ini ke dalam eksternal SSD-nya, yang mana sebagai si home foldernya. Sisanya soal si Mac Mini M4 ini, jujur pas awal dicolok gue lumayan surprise sama speakernya yang kenceng ya, jauh lebih kenceng dibanding Mac Mini yang sebelumnya, dan kualitasnya juga masih oke loh bisa dibilang ya. Kayak gue sih don't mind kalau emang terpaksa banget cuma bisa pakai speaker ini, ya gue bakal masih bisa enjoy istilahnya gitu, dibandingin sama Mac Mini sebelumnya yang kurang speakernya bisa dibilang ya. Kemudian juga dari segi kipas ini bisa dibilang hening ya. Gue cobain pakai software TG Pro untuk setting kipasnya 100%, dan ya ini kalau suaranya kalau kalian bisa denger ya, jadi lumayan kedengeran lah kalau lagi posisi maksimal, tapi day to day use nggak bakal segitu. Yang kedengeran paling si SSD-nya punya kipas yang agak sedikit high pitch, tapi ya gue sih don't mind ya, karena biar SSD-nya dingin.
Dan yang terakhir pastinya efisiensi chipset dari Apple Silicon M4 yang ada di Mac Mini ini juga gila banget menurut gue ya. Gue tes pakai smart plug di rumah, itu pas idle cuma 4-5 watt, kadang 3 watt lebih gitu bahkan ya. Dan pas kita coba tes juga di sini ya, nanti kita pakai watt meternya dan kalian bisa lihat ya full power juga kena berapa. Pokoknya ya gila sini efisiensinya. Gue tinggalin semalaman pun gue cek di aplikasi itu cuma 0,1 ya, 0, berapa kilowatt gitu. Jadi hemat banget. Walau memang ya gitu guys, power buttonnya aja sih yang posisinya lumayan bikin gregetan gitu ya kalau kita mesti mati hidupin ya. Dan yes, nggak lupa tips SSD yang jadi external home folder ini juga bisa kalian aplikasiin ke Mac Mini kalian yang generasi sebelumnya ya. Yang M1, M2 misalnya storage-nya kecil 256 GB, ya bisa di-expand juga pakai tips ini. Oke, paling itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya tipsnya. Dan boleh banget ditinggalin jempol kalau iya dan subscribe ke Best Tech biar kita ngulik-nguliknya lebih seru lagi. Dan komen kalau ada pertanyaan langsung di bawah kita diskusi di sana. Thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys on next video. Ciao! Sama ya kecil banget sih ini. Banyak yang bikin case-case 3D-nya gitu kan ya. Paling ya kalau mau sih tinggal docknya aja sih, biar ada USB sama card reader.